setiap kita dalam lindungan Tuhan, dalam penjagaannya, pemeliharaannya. Mari kita bersatu dalam doa, kita mengucap syukur buat setiap kebaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh beribadah, kami boleh datang bawa pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setiamu Tuhan. Kami mengucap syukur betapa Engkau baik, betapa kasih setiamu tidak berkesudahan buat kami. Kami kuasai setiap kami dimanapun kami ada saat ini ya Bapa. Biar hanya Engkau saja yang layak ditinggikan, dipuji dan dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Beracaralah ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan, kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian dan syukurku
ada Allah lain selain Engkau, tidak ada Raja, tidak ada Tuhan selain Engkau. Kami bersyukur punya Engkau, kami bersyukur Engkau memilih kami Tuhan. Terima kasih, ini hidup kami, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Tidak terukur kasih setia Tuhan, amin. Panjang lebar melebihi segalanya. Bagi Dia saja kita akan bersorak-sorai.
Engkau pengharapan kami. Kami yakin Tuhan kekuatan kami di dalam Engkau. Berikan kemenangan demi kemenangan buat kami. Hari-hari ini Tuhan, di saat-saat ini Tuhan, Allah segalanya. Manusia berkata sulit, ekonomi sulit, semua sulit, tapi kami percaya pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kami yakin Tuhan, kemenangan kami adalah bersama dengan Engkau. Kami mau masuk lebih-lebih Tuhan, kami mau menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri
setiap kami, supaya kami mendengarkan, kami melakukannya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Saya senang sekali dapat berjumpa dengan saudara di dalam satu ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan memang ibadah kita itu mengandung janji, saudaraku. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, firman Allah memberitahu kepada kita bahwa kita harus beribadah, dan ketika kita beribadah maka Allah akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, dan Dia mau melindungi kita dari segala sakit penyakit, saudaraku. Jadi hari ini saudara adalah orang yang pasti diberkati oleh Tuhan. Hari ini Allah mau ingatkan kepada kita bahwa kita harus berjalan dengan Dia. Kita harus berjalan dengan Dia. Mengapa kita harus berjalan dengan Dia? Yang pertama, saudara, alasannya karena kita tidak tahu jalan. Yang kedua, karena kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Dan yang ketiga, banyak masalah yang kita hadapi, saudaraku, dan kita tidak mempunyai jalan keluar. Dan Allah mempunyai jalan keluar untuk setiap persoalan hidup kita, saudaraku. Hari ini Tuhan mau kita belajar dari kehidupan Abraham, bagaimana Abraham dia menjadi seorang yang diberkati oleh Tuhan karena ketaatannya. Dan dia mau berjalan dengan Allah dalam kondisi situasi apapun juga dalam hidup ini. Saudaraku, mari kita akan baca Alkitab kita bersama-sama. Kalau ada di dekatmu atau saudara membawa Alkitab, buka bersama saya dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, kita nggak akan membaca secara keseluruhan, tetapi saya akan membaca ayat per ayat untuk bisa membuat tekanan-tekanan apa yang Tuhan mau kita lakukan di situ. Nah, saudaraku, berjalan dengan Allah itu penting. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita dapat berjalan dengan Allah? Bagaimana kita dapat berjalan dengan Allah? Yang pertama, saudaraku, dengarkan Allah dan taatilah Dia. Dengarkan Allah dan taatilah Dia. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-1 dari Kejadian 12 tadi, di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berfirmanlah Allah. Saudaraku, Abraham kemudian mentaati firman itu dan dia melakukannya. Saudara boleh membaca di dalam ayat yang keempat. Di sana dikatakan oleh firman Allah, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudaraku, Abraham mendengar firman dan dia mentaatinya. Dia berjalan dengan Allah dan hidupnya hanya dituntun oleh firman Allah. Allah berjanji dan Allah tidak pernah ingkar, saudaraku. Jadi ketika kita berjalan dengan Allah, maka satu keputusan yang harus kita ambil adalah kita harus dengar firman-Nya, petunjuk-petunjuknya, tuntunan-tuntunannya, nasihat-nasihatnya, dan kita taati, saudaraku. Nah, ketika kita mendengar dan mentaati apa yang menjadi tuntunan Tuhan melalui firman-Nya, maka kita akan mencapai kepada negeri yang memang Tuhan sudah rencanakan untuk kita ada di situ. Saudaraku, hari-hari ini kita tidak tahu kapan akan berakhirnya virus corona. Kita memang berdoa, saudaraku, supaya ditemukan vaksin atau obat untuk mencegah atau mengobati orang-orang yang terjangkit virus corona tersebut. Tetapi saudaraku, dalam kondisi yang tidak menentu seperti hari ini, maka kita harus menjadi anak Tuhan yang mau mendengar dan mentaati Dia. Mendengar tuntunannya dan mentaati tuntunannya. Mendengar firman-Nya dan mentaatinya, saudaraku. Mengapa kita harus mendengar firman dan mentaatinya? Saudaraku, alasan yang pertama seperti tadi kita sudah bahas adalah karena kita tidak tahu hari esok. Allah yang tahu hari esok, Allah yang punya hari esok kita,
Dan Allah juga adalah Allah yang menciptakan kita, maka Dia mau menuntun jalan hidup kita dengan segala firman-Nya agar kehidupan kita dapat berjalan dan mencapai seperti yang Dia rencanakan. Allah tidak pernah merencanakan kegagalan buat kita. Allah tidak pernah merencanakan sesuatu yang kurang baik bagi kita. Tapi Allah mau merencanakan sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-6, di tengah-tengah perjalanan sebelum Abraham mencapai negeri yang Allah tunjukkan itu, kalau saudara membaca dalam Kejadian 13 ayat 6, saudara mendapatkan satu firman, satu informasi yang sangat menakjubkan. Ketika mereka ada di satu negeri, saudaraku, kekayaan Abraham bertambah. Nah, karena Lot, keponakan Abraham, diajak juga oleh Abraham, maka Lot pun kekayaannya bertambah. Sehingga negeri di tempat mereka bersinggah di situ tidak sanggup menampung kekayaan mereka. Di tengah perjalanan atau mungkin di seperempat perjalanan, mereka sudah memiliki berkat yang begitu besar. Percayalah bahwa rancangan Allah tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Rancangan Allah memberikan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Kita tahu itu semua karena kita mendengar firman dan mentaatinya. Mengapa banyak anak-anak Tuhan kecewa terhadap manusia? Mengapa banyak anak-anak Tuhan kecewa kepada saudara-saudara seiman ataupun saudara sekandungnya? Mungkin saja ketika mereka punya persoalan, mereka cerita. Dan orang-orang yang mendengar itu, mereka tidak dapat menolongnya. Atau mungkin mencemoohkannya. Kalau kita mendengar firman yang mengatakan, mari kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maka saya percaya kita akan berjalan menuju kepada apa yang Allah perintahkan. Maka kita akan mendapatkan kelegaan. Kepada siapa kita pergi? Kepada Yesus. Karena Dialah ahli, Dialah jawaban untuk kita yang memiliki letih lesu dan berbeban berat, saudaraku. Hari ini dengar, taati Dia, maka engkau akan mencapai apa yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan saudara dan saya. Mengapa kita harus dengar firman dan taatinya? Yang berikutnya, saudaraku, Mazmur 119 ayat 105 memberitahu kepada kita bahwa ketika kita mendengar firman dan mentaatinya, maka kita akan jalani hidup ini dengan tidak stres, saudaraku. Dengan tidak stres. Karena apa? Karena firman Allah memberitahu kepada kita sesuatu yang sangat luar biasa. Di sana dikatakan Mazmur 119 ayat 105. Saya percaya saudara pasti kenal ayat ini karena kita sering mendengarkan atau kita menyanyikan lagunya, saudaraku. Di sana firman Allah berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu adalah pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan-jalan hidup kita, saudaraku. Hari ini terangilah jalan hidupmu yang gelap di depan, yang tidak tahu bagaimana akan jadi, saudaraku. Dengan firman Tuhan, tuntunan firman Tuhan akan membawa hidup kita terus naik dan tidak turun, akan membuat kita berhasil, saudaraku. Abraham, dia mendengar firman dan dia mentaatinya. Yang kedua yang kita bisa lihat dari Abraham, bagaimana sikap kita untuk berjalan dengan Allah? Yang pertama, saudaraku, dengar dan taati. Yang kedua, saudaraku, milikilah waktu untuk bercakap-cakap dengan Allah. Saya percaya, saudara, orang yang berjalan dengan seseorang pasti dia sudah siap untuk bercakap-cakap atau ngobrol, saudara ya. Kalau saya berjalan dengan Hana, saudara ya, baik di mobil, di motor, atau berjalan kaki begitu, saya dan Hana terus-menerus, ya, kami bisa saling bercakap-cakap, kami ngobrol, saudaraku. Sampai saya berpikir, ada aja yang kami obrolin, saudara. Ada aja bahan yang kami cakapkan. Ada aja, saudaraku. Jadi kami terus-menerus ngobrol, saudaraku.
Kami terus-menerus ngobrol, bercakap-cakap. Nah, ketika kita berjalan dengan Allah, Allah pun rindu kita bisa bercakap-cakap dengan Dia. Milikilah waktu untuk bercakap-cakap dengan Allah. Milikilah waktu untuk ada di hadirat Allah. Milikilah waktu untuk saudara bisa berdoa, memiliki komunikasi, hubungan yang intim dengan Allah, saudaraku. Mengapa kita harus bercakap-cakap dengan Allah? Mengapa kita harus ada di hadirat Allah, saudaraku? Mengapa kita harus memberikan waktu itu? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-7, saudara ya. Di dalam ayat yang ke-7, kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-7 dari Kejadian pasal 12, ayat yang ke-7 Kejadian 12, di sana dikatakan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Allah menampakkan diri kepada Abraham. Saya tidak tahu mengapa Allah di dalam perjalanan itu menampakkan diri kepada Abraham. Pemikiran saya, bisa saja Abraham, saudaraku, pada saat itu dalam keadaan kebingungan. Bisa saja Abraham pada waktu itu mengalami kelelahan. Bisa saja Abraham pada waktu itu sedang bertanya-tanya, terus atau pulang. Bisa saja dia bertanya-tanya, kenapa Tuhan yang menuntun jalan hidup saya harus melewati jalan-jalan seperti ini. Saudara harus tahu bahwa Abraham adalah orang kaya. Di negerinya dia sangat kaya raya. Dia seorang pengusaha besar. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang keempat dan kelima, saudara bisa perhatikan di situ, saudara, Abraham pergi dari negerinya dengan membawa sejumlah besar harta bendanya, saudara. Dia orang kaya. Tetapi di dalam dia menempuh berjalan dengan Allah, dia harus melewati padang gurun. Dan saudara pasti tahu, di padang gurun itu tidak ada tempat makanan yang enak. Tidak ada restoran yang enak, tidak ada hotel yang bagus. Di padang gurun itu mungkin juga tidak ada air minum yang baik, saudara. Tidak ada mata air. Dan kalau kita mendapatkan keterangan dari ayat ke-8, ya, dari Kejadian 12 ayat ke-8, maka kita dapat mengetahui bahwa Abraham setiap tiba di satu kota, maka dia mendirikan atau dia memasang kemahnya. Alkitab katakan berarti dia tidur di kemah, saudaraku. Saya ingat pada waktu itu saya di masa muda saya ikut camping, saudara ya. Tidur di kemah begitu. Ya, pada mulanya enak, saudara ya. Senang waktu diajak berangkat ke sana. Tapi waktu tiba di malam hari dan mulai tidur, waduh, saudaraku, baru rasa tidak enaknya. Dan bangun pagi, saudaraku, ya, badan sakit-sakit, saudaraku. Karena apa? Alasnya batu-batu atau rumput atau tanah yang tidak rata, saudara. Hari ini, saudaraku, mungkin saja saudara ada dalam kebingungan. Mungkin saja saudara seperti ada di sebuah persimpangan jalan dan saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Firman Allah memberitahu pada kita, berjalanlah dengan Allah, tetaplah berjalan dengan Allah, karena Allah akan menampakkan diri kepada saudara. Allah akan menunjukkan penyertaannya. Allah akan berbicara banyak kepada saudara. Dan kenyataan, saudaraku, kalau saudara membaca ayat yang ke-7 ini, ya, dalam situasi kehidupan hati pikiran yang tidak bisa kita raba apa yang ada di dalam diri Abraham, cuma kita bisa mengira-ngira saja, maka Allah menampakkan diri pada Abraham. Untuk apa dia menampakkan diri? Di sana dikatakan, ya, ayat selanjutnya dikatakan, dan berfirman. Allah berfirman. Dia menampakkan diri dan Allah juga berfirman. Ketika kita mempunyai waktu untuk bercakap-cakap dengan Allah, Allah juga mau berbicara kepada kita. Lanjutnya, saudaraku, apa yang Allah lakukan? Di sana dikatakan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Saudara, kembali Allah meneguhkan janjinya. Ketika kita bercakap-cakap dengan Allah, ketika kita ada di hadirat Allah, ketika kita punya waktu dengan Allah untuk ngobrol, saudara ya, karena kita berjalan dengan Allah, maka Dia akan meneguhkan janjinya.
Dia akan meneguhkan janjinya sehingga kita menjadi kuat, saudara. Abraham dalam perjalanannya, Alkitab katakan Allah menampakkan diri kepadanya, Allah berfirman, dan Allah meneguhkan kembali janji-janjinya. Kalau saudara hari ini dalam keadaan lemah, bangunlah satu kehidupan yang baru. Berikanlah waktu untuk ngobrol dengan Tuhan. Berikanlah waktu untuk ada di hadirat Tuhan. Berikanlah waktu untuk kita bercakap-cakap dengan Tuhan, saudara. Kalau selama ini kita bercakap-cakap dengan Tuhan hanya sekedar saja, atau pada waktu kita punya keperluan saja kita bicara kepadanya, hari-hari ini mari berikan lebih banyak lagi waktu, saudara, sehingga kita dapat mendengar apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, saudara. Berjalan dengan Allah. Kadangkala kita harus melewati lembah kekelaman, kalau kata pemazmur, saudara ya. Tetapi selama dia berjalan dengan kita, pemazmur katakan, aku tidak takut. Bersama dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah, kata Daud, kata pemazmur, aku takkan kekurangan. Jadi saudaraku, hari ini berjalanlah dengan Allah dengan membangun satu sikap, memiliki waktu untuk bercakap-cakap dengan Dia, memiliki waktu untuk ada di hadiratnya, memiliki waktu untuk berbicara banyak kepadanya dan mendengarkan apa yang Dia mau katakan kepada hidup kita. Hari ini saudaraku, kalau Tuhan izinkan adanya virus corona, dampak dari hal-hal yang positif, saudara ya, tentunya ada yang negatif dan ada yang positif. Yang negatif tentunya menakutkan, mengkhawatirkan, membingungkan dan sebagainya. Tapi ada hal positif di mana kita lebih banyak waktu bisa bersekutu dengan Tuhan. Mari saudaraku, ambil waktu ini. Ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya saudara akan mendapatkan peneguhan-peneguhan dari Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa berjalan dengan Allah. Yang pertama, dengarkan Allah dan taatilah Dia. Yang kedua, mempunyai waktu untuk bercakap-cakap dengan Dia. Dan yang ketiga, saudaraku, kalau kita membaca ayat yang ke-8 dari Kejadian 12 ayat 8 bagian B, di sana firman Allah memberitahu kepada kita kalimat yang terakhir dikatakan bahwa dan memanggil nama Tuhan. Abraham membuat mezbah dan memanggil nama Tuhan. Saudaraku, Abraham selalu memanggil nama Tuhan. Saya percaya kenapa dia memanggil nama Tuhan. Bisa saja dia dalam keadaan punya masalah, punya kesulitan, dan dia tahu hanya Tuhan yang dekat dengan dia. Hanya Tuhan yang mengerti akan hidupnya. Hanya Tuhan yang mau mendengar dan menjawab apa yang dia katakan. Memang ada istri, memang ada keponakan, memang ada pegawai-pegawai, ada budak-budak dari Abraham itu sendiri. Tetapi Abraham, dia selalu memanggil nama Tuhan. Ketika saudara punya masalah, ketika saudara menghadapi kekhawatiran, ketika saudara malam hari tidak bisa tidur, ketika saudara menghadapi satu pergumulan yang berat, nama siapa yang saudara panggil? Abraham. Dia memanggil nama Tuhan karena dia tahu ketika dia panggil Tuhan, Tuhan pasti campur tangan. Ketika dia panggil nama Tuhan, Tuhan selalu mau mendengar dan Tuhan sanggup menjawab, saudara. Hari ini pastikan kau panggil nama Tuhan. Panggil nama Tuhan. Ketika kita panggil nama Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, saudara. Ketika kita panggil nama Tuhan, mujizat terjadi, saudaraku. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat itu, perikopnya tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui pelayanan Petrus dan Yohanes.
Dan di ayat 6 itu dikatakan, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan. Petrus tidak punya emas dan perak waktu itu untuk diberikan kepada pengemis yang ada di depan gerbang indah bait Allah, saudara. Apa yang bisa diberikan oleh Petrus waktu itu? Dia katakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nama Yesus diberikan oleh Petrus kepada orang lumpuh itu. Maka detik itu juga orang lumpuh itu berjalan, saudara. Nama Yesus berkuasa. Nama Allah yang kita puja dan sembah berkuasa, saudara. Panggillah namanya dalam situasi kondisi apapun dalam hidup ini. Kadangkala saudaraku, ketika kita hadapi persoalan, kita merasa sendiri, saudara. Orang-orang di sekeliling kita belum tentu bisa mengerti apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Andai kata kita bercerita pun mungkin saja mereka berkata, kamu ya mengarang-ngarang saja atau lebay atau apa, saudara ya. Dan tidak sedikit juga mereka bisa mentertawakan kita, saudara ya. Tapi ketika kita cerita kepada Tuhan, saudara, cerita kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, saudara. Tuhan tidak jauh dengan kita. Dia berjalan bersama kita. Seperti dia berjalan dengan Abraham. Mudah sekali dia menampakkan diri pada Abraham. Demikian pun dia akan selalu menjumpai kita, saudara. Hari ini panggillah namanya. Saat saudara di malam hari kebingungan, merasa sendiri, panggil namanya. Di saat saudara menangis, panggil namanya. Maka nama yang berkuasa itu akan menjamah dan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Hadapi hari esok yang tidak menentu. Hadapi hari esok yang tidak kita ketahui, saudara. Dengan cara berjalan dengan Allah, maka kita pasti mencapai garis akhir, yaitu kemenangan. Garis akhir yaitu keberhasilan. Garis akhir yaitu kesuksesan. Garis akhir yaitu mujizat. Dan kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Kita tidak mengerti hari esok. Allah mengerti hari esok. Mari kita berdoa. Kalau hari ini saudara saat mendengar firman Tuhan, dan saudara tahu saudara ada dalam kekhawatiran, ketakutan, keraguan-raguan. Kalau hari-hari ini saudara banyak kali kesepian, menangis sendiri, datanglah kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan yang berkuasa itu, saudara. Dengan nama Yesus, orang lumpuh itu berjalan. Panggil namanya, saudara. Dan jika engkau adalah orangnya, taruh tangan kirimu di dada dan saya mau berdoa. Kalau hari ini saudara mau berkata, Tuhan, ampuni saya jika selama ini aku kurang punya waktu bercakap-cakap dengan Engkau. Atau saya memberikan waktu bercakap-cakap dengan Engkau, tetapi aku sendiri yang bercakap dengan Engkau. Dan tidak membiarkan Engkau bercakap-cakap dengan aku. Aku berkata-kata kepadamu, tetapi Engkau tidak pernah kuizinkan berkata-kata untukku. Hari ini aku mau memberikan banyak waktu untuk bercakap dengan Tuhan. Kalau itu keputusanmu, taruhlah tangan kirimu di dada, saya akan berdoa untukmu. Kalau hari ini saudara banyak mendengar firman dan kurang mentaatinya, sehingga hidupmu stres, rasa gagal, saudara bangkitlah dari hal itu. Saudara belum waktunya gagal dan tidak pernah gagal. Mungkin saudara alami kegagalan karena saudara tidak berjalan dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Hari ini ambil keputusan itu untuk berjalan dengan Allah, mendengar firman-Nya, tuntunannya, nasihatnya, dan taati. Maka engkau akan lihat Allah akan membawa engkau pada negeri yang penuh dengan berkat-berkat berkelimpahan. Kalau engkau adalah orangnya, taruhlah tangan kirimu di dada. Saya akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, Engkau melihat setiap tangan-tangan ditaruh di dada mereka. Kau tahu persoalan mereka, Kau tahu keperluan mereka, Kau tahu kekhawatiran mereka, apa yang selama ini mengkhawatirkan. Engkau tahu sakit penyakit mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan melakukan mujizat untuk mereka.
Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang bergumul keuangan Tuhan cukupkan. Bisnis mereka yang perlu disentuh, dijamah oleh tangan Tuhan, Tuhan lakukanlah. Supaya bisnis mereka tidak tergoncang, tidak turun. Tapi bisnis itu akan terus naik dan diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati, dipulihkan. Anak-anak mereka punya masa depan. Anak-anak mereka berhasil. Usaha mereka berhasil. Pekerjaan mereka berhasil. Karir mereka naik dan tidak turun. Tuhan, lakukanlah mujizat untuk mereka. Mereka taruh tangan di dada karena mereka percaya hanya Engkaulah Allah yang dapat melakukan hal-hal yang ajaib. Engkaulah Sang Pencipta langit bumi dan isinya. Dan Engkau adalah Allah yang hidup. Ketika kami panggil Engkau, Engkau dengar dan Engkau menjawab. Terima kasih Allah. Hamba berdoa berkat-Mu turun atas mereka. Berkat-Mu turun atas gereja Gesia Petojo. Berkat-Mu turun atas Ibu Gembala dan seluruh pengerja yang mendukung pekerjaan Tuhan di gereja Sidang Jemaat Allah Petojo. Dan kiranya melalui gereja ini ada banyak orang dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan, dibawa dalam kerajaan sorga. Terima kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri kebaktian kita. Kita akan naikkan pujian, layak dipuji, disembah sekali lagi sebelum kita mulai doa syafaat kita. Syukur Tuhan bahwa hanya Engkau saja Tuhan Allah kami yang layak dipuji, disembah, dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Kau berkati hamba-Mu dimanapun dia melayani-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan sebagai alat kerajaan-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu saja untuk menuai banyak jiwa ya Tuhan. Dalam keterbatasannya kami percaya kemuliaan-Mu dinyatakan ya Tuhan. Kau berkati anak istrinya Tuhan. Kau berkati pelayanan yang dimanapun dia berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat gembala kami Tuhan di tempat ini. Kau berkati gembala kami Tuhan dengan visi dan misi yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan. Kau berkati anak mantu cucunya ya Tuhan. Biar gembala kami Tuhan, keluarganya Tuhan menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang berbeban berat, kami yang mengalami sakit Tuhan, kami mengalami pergumulan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah kami memberikan kemenangan. Dan kami imani Tuhan, kami yakin kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa-Mu saja yang menyembuhkan kami Tuhan. Kau bayar lunas itu semua di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari yang paling atas hingga yang paling rendah sekalipun ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan bangsa kami Tuhan dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Kemuliaan-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka ada. Di desa, di kota, dimanapun mereka ada Tuhan.
Tuhan berkati Engkau yang mencukupi setiap kebutuhan setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan untuk pandemi yang terjadi. Tuhan Yesus, kami tahu ada kebaikan-Mu di balik ini semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Kami tahu lewat virus yang ada Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pandemi ini akan sudah berakhir dan kami akan lihat kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati setiap tenaga medis, bahkan setiap orang-orang yang saat ini sedang terbaring sakit Tuhan. Kau yang sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami terima berkat daripada-Mu. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan.